Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan tentang pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru, Pi Network pada hari ini. Dan di sini mungkin beberapa waktu yang lalu admin juga sempat menginformasikan tentang daripada DAO yang melakukan perjalanan internasional dengan menggunakan koin Pi ya untuk melakukan pembayaran. Dan di sini admin juga akan kembali mereview tentang salah satu ekosistem atau tentang daripada pergerakan perkembangan Pi Network terutama dari Korea Selatan. Karena di sini Korea Selatan itu bisa dikatakan perkembangannya cukup masif sekali dan sangat realistis dalam fase enclosed mainnet. Nah, rekan-rekan juga bisa dilihat ya dalam node aktif. Nah, di situ Korea Selatan menduduki peringkat yang pertama. Kemudian di sini Korea Selatan itu tidak mensupport harga GCV ya, bahkan untuk harga satu koin Pi itu di kisaran rank 37-an dolar ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan kemudian di sini mengapa Korea Selatan itu memilih harganya itu tidak GCV ya. Jadi harganya itu ya kemudian atau harganya itu ya kisaran 30-an dolar untuk satu koin Pi-nya. Kemudian di sini admin membuka daripada saluran Twitter DAO. Nanti rekan-rekan juga bisa di follow saja ya. Ini adalah konten kreator dari negara Korea Selatan secara langsung yang memberitakan pergerakan perkembangan Pi Network di negara Korea Selatan. Nah, di sini ada informasi yang paling baru 7 jam yang lalu ketika GCV pertama kali muncul. Awalnya di sini beliau menganggap atau saya menganggapnya hanyalah sekedar lucon ya. Kemudian karena hal ini kecuali aset disimpan sebagai cadangan dan juga ditransfer ke lembaga yang transparan. Kemudian nilai dolar tidak mungkin ditetapkan relatif terhadap aset. Misalnya di dalam circle yang menerbitkan 1 US dollar, mereka harus memiliki 1 US dollar mata uang fiat di dana cadangan untuk menjamin bahwa siapapun yang membawa atau menukarkan 1 USDC dapat menerima 1 USDC fiat sebagai imbalannya ya. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang atau perusahaan ataupun negara apapun ya yang ingin mengeluarkan mata uang itu harus ada backupnya. 1 US dollar ya harus setara value 1 US dollar ya, mungkin kurang lebih seperti itu pemahamannya. Namun di sini Pi tidak memiliki sistem seperti Bitcoin, bahkan hanya dengan beberapa orang dalam waktu 10 hari nilai Pi menurut persepsi mereka dapat berfluktuasi dalam ratusan cara. Dan juga gagasan untuk mencoba menetapkan nilai Pi terhadap US dollar ya melalui konsensus jutaan orang tampaknya tidak masuk akal bagi mereka. Nah, kemudian di sini bertahun-tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang kemungkinan transaksi untuk nilai GCV seperti itu di seluruh data rantai hanya sekitar 1-2% saja. Intinya di sini adalah bagi rekan-rekan pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Banyak sekali pionir-pionir yang menggembar-gemborkan ya di dalam Twitter dan di saluran media yang lain itu menggembar-gemborkan harga GCV 314159 4,8 miliar. Tapi kenyataannya ketika rekan-rekan cek di dalam blockchain-nya yang melakukan transaksi dengan harga GCV hanyalah sekitar 1-2% saja. Jadi masih sangat sedikit sekali ya. Intinya di sini untuk harga GCV ya masih sebatas gembar-gembor saja dan masih belum terrealisasi ya menurut yang disampaikan oleh DAO dari Korea Selatan. Dan ini Anda juga bisa melihat di Pi blockchain file CSV ya, ini adalah data dari blockchain. Jadi bisa disimpulkan untuk harga GCV itu ya hanya sekitar 1-2% saja yang menggunakannya, dan kebanyakan untuk harga yang realistis ya rekan-rekan bisa dilihat sendiri ya. Bahkan riwayat transaksi Pi Chain Mall kemudian Pi Barter yang mewakili perdagangan terbanyak secara global seringkali melibatkan 100 atau bahkan 150 Pi per transaksi. Jadi sebenarnya dampak GCV terhadap ekosistem Pi bisa dikatakan memang sangat minim sekali. Namun terlepas dari semua ini, saya sangat menentang harga GCV karena banyak pedagang dan karena pendidikan yang salah yang diberikan oleh GCV selama enclosed mainnet, enggan menjual produk ataupun jasa mereka dan takut akan penilaian masyarakat. Jadi mereka tinggal menunggu listing di open mainnet sambil bilang akan menonton dari pinggir. Nah, ini saya merasa penting untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian di sini baru-baru ini beliau Pi DAO Mall ya atau Pi DAO ini juga melakukan tweet terhadap saya ya, ingin membeli 2
iPhone baru seharga 0,00 pi, 0,005 pi ya. Nah, di sini saya mentweet bahwa saya ingin membeli 2 iPhone senilai sekian atau senilai dengan harga GCV ya. Kemudian lebih dari 200 atau 20.000 orang telah melihat postingan saya, dan meskipun saya bukan influencer terkenal secara global, banyak orang yang membagikan tweet saya kepada pendukung GCV. Namun saya yakin tidak ada seorang pun di antara jutaan pendukung GCV yang mau mengirimi saya 2 iPhone seharga 0,005 pi. Sekalipun mereka punya uang untuk membeli telepon, tidak seorang pun, kecuali mereka bodoh ya, yang akan mengirim 2 iPhone hanya dengan 0,00 sekian pi dalam situasi di mana penambangan lebih dari 1 pi per hari dapat dicapai hanya dengan berdiam diri dan menjalankan sebuah node menghasilkan 20 pi per hari. Dan dengan rate ya rekan-rekan, di sini dengan sekitar 3,3 juta pengguna yang bermigrasi memiliki rata-rata kurang lebih ya 600 pi di dompet mereka. Siapa yang mau bersedia mengeluarkan ribuan dolar untuk menerima 0,00 sekian pi ya. Jadi ini memang pembahasan yang sangat realistis dan juga membuka daripada transaksi di blockchain ya. Jadi berdasarkan sumber-sumber data, informasi yang ada tentang harga GCV apakah realistis atau tidak ya, dan kenyataannya itu menurut daripada DAO di sini itu untuk transaksi GCV-nya itu masih tergolong minim, yang menggunakannya sekitar 1-2% saja. Nah, ini adalah semacam alasan yang bisa dikatakan ya sangat kritis sekali ya, atau mengkritisi daripada harga GCV. Dan kalau rekan-rekan lihat di Korea Selatan itu memang harganya ya di kisaran 37-an US dollar ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti juga bisa membaca secara mandiri ya. Ini adalah semacam perbedaan pandangan dari pionir-pionir yang lain ya. Kalau Korea Selatan dan juga Cina, rekan-rekan juga bisa membandingkan. Dan menurut admin pribadi di sini untuk Korea Selatan itu ya jauh lebih cepat pergerakannya ya, dan lebih realistis. Dan satu koin Pi itu ya 37-an dolar ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di dalam CMC harganya itu ya tidak jauh dari itu ya, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian di sini beliau juga mengutip alasan Bitcoin menyebabkan perubahan dana ribuan dolar saat ini adalah karena Bitcoin menciptakan permintaan yang stabil lebih dari $1 10 tahun yang lalu dan berhasil menyelesaikan transaksi. Pi tidak diragukan lagi dapat menciptakan pasar yang lebih eksplosif. Jadi di sini Pi DAO World atau Pi DAO World di sini ya, ini juga memiliki pandangan yang cukup mantap sekali berkaitan Pi Network memiliki masa depan yang lebih cerah daripada Bitcoin. Tapi hanya sedikit perbedaan mengenai harga ya, dan sekali lagi untuk urusan harga yang tahu itu sebenarnya ya koordin ya kan, dan dikembalikan kepada para pionir. Apakah harga GCV itu benar-benar realistis atau tidak ya tergantung penilaian rekan-rekan masing-masing. Dan di sini kita juga bisa melihat postingan dari DAO World. Nah, di sini diikuti 2.400 ya, rekan-rekan bisa melakukan follow terhadap beliau ini ya. Kemudian di sini juga ada beliau tadi sempat menyebutkan tentang 2 ponsel iPhone dengan harga 0,005 pi, apakah realistis atau tidak. Tentu saja di sini ya kita tinggal nantikan saja pergerakan demi pergerakan yang jauh lebih realistis ya. Nah, di sini admin juga sebagai bentuk informasi penseimbang, admin coba menghadirkan informasi bukan hanya dari negara Cina, Indonesia, Vietnam, bahkan juga dari Korea Selatan ya. Ini adalah sebagai bentuk informasi penseimbang. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Sekian, terima kasih.